Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat daring semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita lanjutkan diskusi kita ataupun penjelasan informasi saya. Kita masih melanjutkan topik yang besarnya yaitu tentang bagaimana kita cara mengajar kita secara online. Nah, kali ini adalah kalau video saya sebelumnya adalah bagaimana cara mengajar dengan video conference. Maka di kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menjalankan forum diskusi. Jadi forum diskusi ini adalah salah satu alternatif interaksi dosen dan mahasiswa dengan metode asinkronus namanya. Dikatakan asinkronus di sini karena apa? Karena interaksi dosen dan mahasiswa itu dalam waktu yang berbeda dan dalam tempat yang berbeda, gitu ya. Nah, forum diskusi ini sebenarnya cukup powerful sebenarnya untuk kita gunakan dalam melakukan interaksi dengan dosen dan mahasiswa ya. Nah, ini dan juga untuk bisa kita manfaatkan untuk menyiasati ketika atau memitigasi risiko ketika ada sebagian mahasiswa itu yang tidak sebagian mahasiswa yang mungkin karena faktor lokasi geografinya itu yang susah untuk mendapatkan akses internet gitu ya. Atau bisa mendapatkan akses internet tapi mahasiswa tersebut koneksinya jelek gitu ya, atau koneksinya bagus ya tapi pakai datanya sedikit ya gitu, karena mungkin mahasiswanya ya mungkin kurang secara finansial kurang gitu ya. Maka ini forum diskusi ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif kita untuk melakukan interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan saya rasa ini bisa kalau kita rancang dengan baik dan benar, maka forum diskusi ini itu akan lebih powerful dibandingkan dengan video conference sebenarnya. Nah, dalam diskusi ini gitu ya, pertama yang harus dalam mengeset dalam forum diskusi itu adalah bahwa kan harus menyiapkan menentukan jangka waktu ya. Kapan merancang ya jangka waktu untuk diskusi ini kapan gitu ya. Apakah seminggu, apakah 3 hari, atau 5 hari, atau 4 hari, itu terserah Bapak sekalian yang menentukan gitu ya. Kemudian setelah itu setelah itu Bapak sekalian siapkan satu topik kasus ya, atau studi kasus ataupun apapun yang bisa menimbulkan pro dan kontra ataupun yang membangkitkan rasa analisis mahasiswa itu dalam suatu kasus gitu ya. Artinya begini, setelah mahasiswa itu membaca materi yang sudah Bapak Ibu sekalian tempatkan di learning Bapak Ibu sekalian, di platform Bapak Ibu sekalian, baru kemudian setelah membaca itu mahasiswa untuk kita melihat bagaimana kemampuan mahasiswa itu untuk melakukan pendalaman dan sebagainya, penguasaannya itu kita lakukan dengan forum diskusi tadi gitu ya. Nah, di forum diskusi tadi itu nanti setelah kita tentukan jangka waktunya tadi, kemudian kita membuat studi kasus. Nah, setelah studi kasus kita buat, baru kemudian studi kasus kita posting di dalam forum diskusi tadi. Nah, nanti mahasiswa itu akan membahas ya kasus ya, akan mendiskusikan kasus yang kita berikan itu sesuai dengan rentang waktu yang kita tentukan gitu ya. Jadi dengan rentang waktu yang kita tentukan itu nanti mahasiswa akan menjawab kasus tadi, atau mahasiswa juga boleh bertanya ya. Mahasiswa boleh bertanya tentang suatu materi yang belum mereka pahami di dalam forum diskusi tadi. Nah, nanti fungsi dosen ada di mana? Dosen akan masuk selama periode waktu yang sama tadi itu, artinya periode waktu, misalkan kalau ditentukan periode waktu diskusinya adalah 1 minggu, maka mahasiswa nanti akan menjawab ataupun mengajukan pertanyaan yang lain ya selama kurun waktu 1 minggu itu tadi. Sedangkan dosennya juga sama, dosennya akan merespon pertanyaan maupun jawaban dari mahasiswa tadi itu selama jangka waktu 1 minggu tadi ya. Itu metodenya begitu, metodenya dalam forum diskusi, sehingga ibaratnya itu seperti kita masuk dalam mailing list gitu ya. Di dalam mailing list itu ada topik thread tertentu ya, atau menjadi hot topiknya di dalam mailing list itu, kemudian nanti akan dikaji oleh yang lain, menjawab dan sebagainya. Dosennya pun akan interaksi masuk di situ juga, membahas menyelesaikan satu masalah itu di situ. Jadi itu akan lebih fleksibel bagi mahasiswa, karena mahasiswa itu bisa melakukan diskusi interaksi dengan dosennya itu jangka waktu yang jangka waktu yang lama, fleksibel ya. Misalkan dalam waktu seminggu, maka dia tidak harus online setiap hari seminggu itu, tidak ya. Begitu juga dosennya tidak harus setiap minggu itu, setiap hari dalam 1 minggu itu online terus, tidak ya, sifatnya fleksibel. Tapi dosen harus memberikan respon kepada mahasiswa tadi gitu ya.
Jadi itu, cara mudah bagaimana cara kita menggunakan forum diskusi. Itu adalah satu bentuk pembelajaran, tatap muka dengan secara asinkronus gitu ya. Nah ini nanti bisa, dimanfaatkan oleh Bapak sekalian ketika untuk memitigasi kalau, ya mengurangi beban lah, mengurangi beban, mengurangi beban mahasiswa, atas beban paket data yang banyak gitu ya. Cuma cuma yang harus Bapak Ibu sekalian sadari memang kenapa orang itu lebih suka video conference daripada forum diskusi ini karena kalau di forum diskusi itu Bapak sekalian harus memberikan respon. Ya mungkin bisa dibayangkan kalau saya misalkan saya memegang satu kelas itu isinya 70 orang gitu ya. Maka bisa dibayangkan saya harus merespon ke 70 orang tadi. Itu kalau dengan asumsi 70 orang itu tadi itu menjawab satu pertanyaan atau memberikan pendapat tadi hanya sekali saja. Bayangkan kalau satu orang itu mungkin menjawab di dalam forum diskusi itu 5 kali ya, misalkan ya. 5 kali itu bisa dibayangkan, tinggal dikalikan dengan 70 mahasiswa dikalikan 5 gitu ya. Ya sekitar 300 ya 300 topik gitu ya. Nah, itu memang sisi lain ya, sisi lain kelemahan dari forum diskusi tadi karena itu memberikan effort lebih besar sebenarnya kepada dosen gitu ya. Makanya mungkin kadang-kadang dosen itu lebih suka pakai video conference gitu ya, karena dengan video conference itu diskusinya langsung diselesaikan juga pada saat itu gitu ya. Kalau di dalam di dalam forum diskusi ini maka dosennya harus menjawab secara lama gitu ya. Jadi itu caranya kita memanfaatkan forum diskusi itu. Jadi silakan Bapak sekalian tetapkan jangka waktunya, kemudian siapkan studi kasusnya, kemudian kita akan memberikan respon kepada mahasiswa ataupun mereview jawaban-jawaban mahasiswa selama kurun waktu yang sudah ditentukan sehingga nanti bisa kita ketahui bagaimana pemahaman mahasiswa tadi. Nah, sebenarnya forum diskusi ini juga bisa combine, bisa digabungkan dengan video conference gitu ya. Sehingga nanti di video conference-nya itu tidak terlalu banyak memakan waktu gitu ya. Jadi misalkan Bapak sekalian menggunakan forum diskusi, dari forum diskusi itu sudah akan kelihatan sebenarnya masalah-masalah apa yang menjadi topik hot di dalam mahasiswa itu. Kemudian nanti Bapak sekalian memberikan summary-nya ya, memberikan summary-nya di video conference. Nah, itu bisa seperti itu, gabungan gitu ya. Cuma sehingga nanti video conference-nya itu tidak terlalu tidak terlalu panjang 2 jam atau 3 jam, tidak. Mungkin ya 1 jam sudah cukup lah. Artinya kita akan bisa melihat satu hot topic yang ada di dalam forum diskusi tadi yang belum diselesaikan, artinya harus diselesaikan secara tatap muka, secara sinkronus tadi, maka pakailah video conference. Jadi ini bisa di-combine jadi satu gitu ya. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bukan berarti kalau sudah video conference itu tadi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya itu pembelajaran online itu harus dengan video conference, tidak gitu ya. Tidak wajib video conference itu, tapi pilihan Bapak sekalian itu apakah menggunakan video conference atau menggunakan forum diskusi. Kalau kita menggunakan forum diskusi itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi kita memberikan waktu yang fleksibel, kemudian nanti kita memposting satu topik diskusi, kemudian nanti mahasiswa menjawab selama satu waktu yang sudah kita tentukan. Begitu juga kita sebagai dosen itu akan memberikan respon kepada forum diskusi yang bersama mahasiswa itu. Jadi disitulah ada sharing pengetahuan, ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Oke, selamat mencoba, selamat berkreasi dengan forum diskusi. Jadi tidak harus video conference ya. Forum diskusi itu bisa menjadi salah satu alternatif pembelajaran online yang cukup powerful menurut saya sebagai istilahnya tatap muka interaksi antara dosen dan mahasiswa secara asinkronus. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.